Niki saya Dadan dari Magelang bersama Kang Agus dari Semarang. Sudah beberapa malam di sini nggih Kang? Iya, 2 malam. 2 malam nggih. Ini saya lihat tadi bertemu dengan seorang anak Kang Restu niku nggih Pak D. Nggih. Nah niku saya ngobrol agak lama. Nah sebelumnya itu hampir sebulan yang lalu itu kan melihat video yang panjenengan kirim pada saya. Keadaannya itu kan ya agak galau, depresi niku. Iya. Nah itu. Nah setelah saya bertemu dan ngobrol niku kok perkembangannya agak niku ya luar biasa niku, perubahan psikis atau apa sudah nyambung niku Pak D. Oh gitu. Nah niku kiat-kiat apa yang panjenengan berikan sehingga bisa memulihkan kondisi psikologinya Kang Restu niku Pak. Nggih. Nggih, Kang Restu itu dari Bantul. Dulu awalnya dia korban broken home, atau bahasanya korban dari keretakan rumah tangga. Nggih. Jadi ibunya pergi ke daerah Lampung, Sumatera sana. Nggih. Dan ayahnya juga nggak tahu kemana, dan ibu beliau juga sudah berkeluarga kembali. Dan Kang Restu itu dari kecil, dari bayi itu dirawat oleh seorang orang tua angkat ya. Nggih. Nah, dan baru tahu belum lama ini, otomatis kan jiwanya tertekan. Nggih. Dan namanya setelah dewasa baru tahu kalau diadopsi oleh yang bukan orang tua kandungnya kan. Nggih. Gitu loh. Otomatis yang terpukul, sehingga akhirnya suatu ketika dia lihat YouTube saya dan akhirnya mencari saya sampai ke sini. Nggih. Nah, pertama ke sini itu ya ngobrol panjang lebar, curhat seperti dalam kebingungan. Ya ini saya persilahkan di sini. Saya berembuk dengan istri saya. Istri saya juga mengizinkan, nggak keberatan dia untuk tinggal di sini. Ya, sementara waktu di sini. Dan saya selalu mengarahkan, ketika nanti belajar di sini, kamu harus mengembangkan pikiranmu, harus memikirkan masa depanmu. Setidaknya kamu itu dirawat oleh orang tua angkat, itu juga harus berbakti kepada beliau, karena beliau yang membesarkanmu. Dan untuk harian sebetulnya saya itu tidak pernah memberikan ajaran sesuatu apapun. Saya itu orangnya biasa saja. Kadang saya tinggal bikin TikTok, lihat Facebook, lihat YouTube. Kadang saya tinggal ngasuh anak, antar sekolah. Saya tinggal nggak ada pasien, nggak ada pasien. Jadi saya hanya sepatah dua kata saja untuk menyampaikan di dalam memberi suatu pencerahan. Nanti saya suruh berkembang sendiri dengan alam semestanya pribadi. Tadi saya tidak setiap hari harus menasihati gini-gini, enggak. Seperti itu. Alhamdulillah, dan sendirinya ya seperti itu hasilnya. Iya. Itu. Ya memang saya lihat dalam kenyataannya memang seperti itu Pak D. Dalam arti sudah kembali normal. Nah tinggal kedepannya niku dia di saat meninggalkan apa istilahnya keluar dari padepokan panjenengan ini kan dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun orang lain niku nggih Pak D. Iya. Saya berharap nanti Kang Restu itu setelah nanti saya anggap sudah cukup, mentalnya sudah jadi, nanti kembali ke keluarganya, kembali ke masyarakatnya, dan nanti saya arahkan untuk mencari pekerjaan untuk bekal masa depannya nanti. Seperti itu. Ya istilahnya kan masih muda ya Pak D. Jadi penerus anak bangsa nih ya diharapkan untuk menjadi anak yang berguna nih bagi diri sendiri maupun masyarakat sekitar macam itu. Iya, memang masih muda, baru anak kemarin sore. Saya tanya nih 20 apa 21 nih. Iya. Ya seperti itu intinya. Jadi memang ya namanya hidup itu ya warna-warni, penuh dengan sesuatu cerita. Di dalam kehidupan individu manusia masing-masing itu kan banyak cerita kita gitu.
semua punya cerita. Barangkali Kang Agus ada yang mau dipertanyakan pada Pak D. Oke, terima kasih. Ya kan Pak Ya, saya sambil Toko. minum dulu ya. Saya ada pertanyaan sedikit nih tentang Mas Restu tadi. Tapi saya tidak mengena ke pribadinya, tapi secara universal. Jadi gini pertanyaan saya Pak D, bahwa itu kan dalam kasus di situ Mas Restu sebagai sosok anak itu kan kebetulan diasuh oleh orang tua angkat yang tidak melahirkannya, sedangkan orang tua yang melahirkannya malah tidak jelas entah kemana. Ya ini kan pasti ada kebingungan dalam diri Mas Restu bahwa sikap dia untuk berbakti itu bagaimana, soalnya kan kalau pada orang tua yang sekarang, orang tua jujur mengatakan bahwa dia hanya sebagai orang tua angkat, sedangkan orang tua asli yang satu di sana, yang satu entah kemana. Nah ini Mas Restu pasti ada konflik batin atau kebingungan bahwa ini saya mau dharma bakti kemana. Nah ini yang saya tanyakan pada Pak D, sebaiknya yang dilakukan oleh seorang anak manusia pada posisi seperti itu bagaimana Pak D? Ya semoga bisa menjadi juga manfaat buat para pemirsa yang barangkali hampir sama lakonnya gitu Pak D. Benar sekali ya. Ini benar sekali pertanyaan Kang Agus ini juga betul. Jadi walaupun Kang Restu itu saat ini bersama orang tua angkat, ya tetap harus saya suruh untuk berdharma bakti kepada orang tua kandungnya juga, tetap seperti itu Pak. Jadi walaupun dianggap anak yang tidak diinginkan menurut Kang Restu yang sama saya, tapi tetap saya suruh berbakti. Bahkan nanti kalau sudah dapat pembekalan, mentalnya sudah kuat, saya sarankan untuk mencari kedua orang tuanya. Betul itu. Jadi saya suruh Kang Restu itu untuk menghilangkan dendam, menghilangkan kebencian. Bagaimanapun dia adalah sosok ibu yang melahirkan, bagaimanapun itu adalah bapak yang membibitkannya. Jangan dilihat kejelekannya, tapi kita ambil dari kebaikannya. Karena kalau manusia itu melihat kebencian, dendam, kejelekan, itu nanti justru akan menderita. Penderitaannya akan semakin panjang. Sehingga kalau sudah belajar ketuhanan, maka ya niscaya menghambat perjalanannya di dalam menuju ketuhanan itu. Betul sekali Pak D. Berarti gini nggih Pak D, itu kan dari versi seorang anak manusia timbul kebencian, itu kan versi subjektifnya dia. Karena sebetulnya bisa jadi yang terjadi pada kedua orang tuanya itu kan bisa jadi bukan karena pilihan atau keinginan orang tua itu sendiri, tapi terjadi di luar kewenangan dan kuasanya. Kira-kira sakit begitu nggih Pak D? Seperti itu. Makanya sebagai seorang anak, bagaimanapun untuk membujuk orang tua itu adalah sangat tidak tepat nggih Pak D. Nah, berarti ini untuk pemahaman dan pencerahan kita semua bahwa kalau kita dikondisikan sebagai anak seperti itu, maka bakti kita adalah kepada kedua pihak itu nggih Pak D. Berarti harus berbahagia orang tuanya lebih dari satu. Ngerti nggih Pak D? Iya, seperti itu. Kan berarti ladang amalnya lebih luas seharusnya, kan begitu. Iya. Dan alhamdulillah ini juga bisa untuk sebagai pelajaran kita bersama. Alhamdulillah saya tidak mengalami hal demikian. Kedua orang tua saya itu baik-baik saja. Alhamdulillah. Sampai saat ini seperti itu. Dan juga panjenengan juga alhamdulillah mungkin juga nggak ngalami seperti itu sampai setua ini ya di jalannya. Alhamdulillah. Atau disyukuri gitu. Semuanya harus disyukuri nih Pak D. Apapun itu Pak D. Iya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan Pak Dadan? Berarti apapun yang keadaannya niku dalam arti begini Pak D, saya lihat anak ini cerdas, pintar, tetapi karena sesuatu hal yang belum dia pahami sehingga secara rohani itu agak bergeser nih Pak D, dalam bahasa umumnya. Wajar. Nah, dari keterangan panjenengan niki
itu masuknya ke harus memiliki budi pekerti niku nggih Pak. Nggih. Nggih, yang harus diterapkan dalam kehidupannya. Oke. Saya sering sekali untuk menekankan tentang budi pekerti kepada diri sendiri, kepada kedua orang tua, kepada keluarga, kepada masyarakat, semuanya harus dipakai. Walaupun saya akui saya itu sebetulnya ya orang kotor, saya itu orang banyak dosa. Bahkan saya sendiri itu sering tidak berbudi pekerti dengan keluarga saya sendiri. Tapi karena saya itu dipercaya, banyak orang yang datang, ya saya mau nggak mau harus menyampaikan, dengan menyampaikan ajaran yang baik dan yang benar kan gitu. Walaupun saya sendiri terkadang juga orang yang banyak salah, orang yang banyak lalai. Tapi sebagai karena manusia sudah dipercaya, ya mana lagi? Ya saya harus mengajarkan yang terbaik, walaupun saya ini orang yang tidak baik gitu loh. Seperti itu. Nah ini kita ini nggih Pak. Saya ingin bergeser dari topik. Nah ini dalam ingin menanyakan tentang sesuatu hal tentang padepokan Pelanggahan Kauripan Nusantara yang panjenengan bina dan pimpin ini Pak. Nah ini dari sosok guru ini kok saya lihat beda dengan yang lainnya nih Pak. Bedanya apa? Bedanya dalam ya sikap panjenengan kepada para murid, ya kan. Terus dalam tata tertib maupun apa dari sisi syarat-syarat tertentu ngoten niku Pak De. Iya. Nah, ini kok kayaknya tidak ada apa ya yang memberatkan nih Pak De. Jadi antara guru dengan murid itu kok sepertinya ya tidak ada batas ngoten niku. Ya biasa saja ngoten niku. Mohon maaf, saya itu sebetulnya tidak pernah merasa jadi guru dengan panjenengan semua. Saya itu lebih ke paseduluran. Jadi saya itu lebih menempatkan bahwa kita itu adalah saudara. Jadi saya tidak pernah merasa diri saya itu guru bagi panjenengan. Terkadang justru saya itu menganggap panjenengan sendiri itu yang hadir itu adalah guru saya. Karena banyak dengan permasalahan hidup yang diceritakan, pengalaman hidup yang diceritakan itu menjadi guru bagi saya. Sehingga dengan proses itu saya juga bisa menyampaikan kembali kepada panjenengan semua gitu loh. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Dan. Pak. Mungkin ada lagi, monggo. Ya ini satu yang dari sisi ini Pak De, dari sisi yang namanya padepokan atau majelis ya kan. Itu saya pernah mendengar satu ungkapan dari seseorang kebetulan keluarga saya sendiri Pak De. Beliau itu mengatakan bahwa seorang guru itu harus memiliki paling tidak bisa mandiri secara ekonomi terlebih dahulu. Nah, artinya harus memiliki satu usaha untuk mencukupi diri dan keluarganya ngoten niku Pak. Nah, ini jadi dalam menerapkan pengajaran ini tidak bergantung kepada para murid. Nah, ya mohon maaf nih Pak Tinggi, sedikit apa ya, sensitif ngoten niku. Iya. Tapi ini ya kasunyatan niki saya lihat banyak majelis-majelis yang ditetapkan harus mahar sekian nah niku yang jelas kalau yang mampu ya tidak apa-apa Pak De. Tapi bagi yang tidak mampu, yang ingin memperjalankan rohaninya menuju Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan niku ya sedikit banyak niku agak ya terhambat ngoten niku. Nggih. Oh, gitu. Nggih, Pak. Menurut pandangan kacamata saya itu tergantung sesuai gimana sistem yang diberlakukan. Iya, Pak. Kalau antara seorang pembimbing dan calon seorang siswa yang mau belajar, sistemnya dipakai seperti itu, sama-sama ridho, sama-sama ikhlas, menurut saya itu akan menjadi sebuah berkahan. Karena ilmu itu kalau diukur dengan uang itu tidak ada nilainya. Nah, yang namanya ilmu itu mau dibayar uang dengan berapapun, itu nggak akan
bisa. Nggih, leres Karena ilmu Pak. itu Nggih. tidak bisa dibeli dengan uang menurut saya. Gitu ya Pak Gus Iya. ya. Tapi kalau saya pribadi memang mulai sekarang saya sendiri banyak mengaji dengan hal-hal demikian. Saya menimbang dengan naluri saya, menerapkan dalam sistem kehidupan saya, dengan pandangan saya, pikir saya, rasa saya pun kan bekerja. Ya, Nyatanya saya suka praktek pengobatan, pengobatan, suka pijat, terapi, pijat saraf, nggih. lurah, bekam, dan juga masih menolong hal-hal yang lain Ya, secara baik secara spiritual dan supranatural. Jadi memang saya tidak ingin tergantung pada panjenengan semua yang hadir ke sini. Saya menginginkan panjenengan semua itu bertemu saya itu murni. nggih. Jadi kalau ada yang mau sama belajar di sini punya kendala, nanti harus saya matok dengan belajar saya membayar sekian-sekian. Saya menerapkan pada diri saya. Seandainya saya diberlakukan seperti itu gimana kan gitu. Gitu loh. Tapi itu sebenarnya saya tidak menyalahkan, itu tergantung sistemnya. Gitu loh. Bahkan saya dulu juga punya sistem seperti itu. Yang ikut acara saya, jamasan harus ada mahar sekian, harus bawa ubur ambe. Itu saya juga pernah menerapkan seperti itu. Tapi kan itu untuk pembelajaran saya juga. Setelah saya kaji ulang, akhirnya lahirlah kebijaksanaan. Dengan sesuai yang hadir di dalam diri saya, yang memberi bimbingan pada saya. Sehingga yang membimbing saya, yang hadir pada saya untuk menghilangkan itu semua. Jadi harus dengan kemurnian. Kalaupun ada nanti para siswa yang ingin berdharma, kita terima. Sama-sama ikhlas. Yang memberi ikhlas, yang menerima ikhlas, itu akan menjadi keberkahan. Tapi kalau saya mematok harga, yang memberi mungkin pertama ikhlas. Tapi setelah kesananya nanti ada yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, menjadi sebuah yang tidak keikhlasan ya. Akhirnya kan terjadi polemik. Betul. Seperti itu. Jadi dari yang awal niku murid yang niat kesini itu murni ingin mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Satu. Nah, kedua, ya murid-murid ini harus memahami bahwa ketika di sini berguru pada panjenengan Pak De, itu harus memiliki kesadaran. Nggak usah disebut murid lah, saya itu nggak layak. Disebut sahabat dulur gitu aja. Pak. Datang ke sini, kita sama-sama belajar, intinya gitu aja. Pak De. Bagi yang niat ke sini sedulur-sedulur niku harus menyadari nggih Pak De, bahwa ketika berguru ya harus memiliki ketetapan dalam hati sesuai dengan tanda kutip kemampuannya nggih Pak De. Ya wujud terima kasih kepada panjenengan yang sebagai mengajarkan ilmu leluhur kita niki nggih Pak De. Niku tapi yang perlu diutamakan jangan niat yang aneh-aneh nggih Pak De. Ingin kesaktian atau ingin lepas dari hutang, dari permasalahan keluarga. Niku itu sedikit bergeser dari kemurnian nggih Pak De. Ya menurut saya kalau sudah murni untuk apa belajar? Ya namanya orang datang untuk belajar itu karena dari hal-hal yang tidak murni. Nggih. Kalau sudah murni ngapain belajar kan gitu kan? Mandiri loh. Nggih. Jadi kalau saya pribadi monggo, mau membawa masalah apapun ya saya terima. Ngoten. Wah, ini berbeda dari yang kebanyakan nih Pak De ya. Apa adanya. Kita sama-sama sharing. Namanya orang hidup itu tidak lepas dari masalah. Kita nggak sama munafik. Manusia juga memikirkan tentang kehidupan persoalan setiap hari yang dihadapi. Nggak usah sosokan murni. Nggih Pak De. Nggih matur nuwun niki pencerahanipun. Nggih monggo Kang Agus. Barangkali ada yang Oke, matur nuwun. Jadi intinya begini nggih Pak De, kalau boleh saya matur bahwa di sini tempat kita menempa hidup bersama, ngoten nggih. Sharing bersama. Jadi kalaupun ada sedikit masalah ya sambil jalan kita bisa sharing gitu ya. Nah, dipecahkan bersama, nanti ada solusi amalan diamalkan dan nanti insya Allah memberi dampak kemajuan, ngoten nggih. Iya begitu. Monggo. Kemanfaatan saya tidak membatasi loh ya. Nanti kalau saya membatasi,
saya enak. Nggih. Saya hanya menerima orang-orang yang tidak bermasalah. Nggih. Jadi yang datang ke sini tidak boleh membawa masalah hutang, tidak boleh membawa masalah persoalan hidup. Dan nanti terus fungsinya apa? Padahal mereka yang datang itu kebanyakan ingin Mencari mendapatkan solusi. pencerahan ngoten nggih. Pencerahan dan solusi. Nah, pencerahan dan solusi berarti sudah ada, bisa jadi satu sedikit masalah ngoten nggih. Jadi kalau seumpama dipenggak, ditolak, kasihan nggih Pak De. Iya, Kan, kita tuh Mas, sama-sama belajar. Kita juga punya masalah. Betul. Berarti ini sifatnya lebih banyak ke kamanungsannya gitu nggih Iya. Pak De. Sifat kemanusiaan, bagaimana kita belajar bersama untuk menemukan energi ketuhanan. Betul. Seperti itu. Menemukan energi ketuhanan menuju kesempurnaan. Ngoten nggih Nah, Pak De. gitu. Nggih. Karena saya dari awal sudah bilang, saya ini orang yang banyak dosa. Nggih. Saya ini orang yang banyak kekurangan. Walaupun saya mengajarkan budi pekerti, saya juga sering melakukan hal yang di luar budi pekerti. Tapi Iya. kan kita belajar bersama. Tuh, manusia ada khilafnya nggih. Nah, kan gitu. Ngoten nggih. Dipaham ya? Seperti Nggih. itu. Nggih, nggih. Terima kasih Pak De. Terus niki ngaten Pak De. Nah, ini supaya juga bisa menjadi gambaran para pemirsa. Hmm. Oh, barangkali ada yang berkenan mau berniat ke sini. Terus kira-kira bagaimana nih Pak De supaya gambaran mereka tidak menjadi segan. Segan itu artinya mamang wedi sik gitu. Nah, di sini pada yang sudah kita alami di sini alamnya bersahabat. Nah, ini monggo bisa dijelaskan Pak De. Ya nanti insya Allah habis lebaran nanti kita buka pendaftaran baru. Jadi nanti kalau ada calon-calon peduli Malahade, monggo. Jadi kita membentuk sebuah perjalanan persepasturan. Kita memecahkan persoalan hidup dan mencari solusinya bersama. Dan nanti saya akan merawahkan guru pembimbing saya yang ada dalam diri saya untuk memberikan pencerahan bagi kita bersama. Nanti kita amalkan bersama, tujuannya untuk meraih jalan hidup menuju kesejahteraan. Nah, itu loh. Nanti kalau mau datang nanti habis lebaran nanti bisa hubungi admin. Saya kan nggak mau ya. Dan di sini yang mau bergabung monggo, saya tidak mengenakan biaya apa-apa. Dan nanti pun kalau ada prosesi untuk belajar itu gratis, pendaftaran tidak ada pungutan biaya. Tapi nanti kalau ada sebuah momen laku-laku spiritual tirakat yang dilakukan memang ada biayanya. Karena kita kan untuk lakukan ya butuh biaya toh kan. Iya, betul. Untuk lakukan ya butuh sesuatunya, ubur rampenya seperti itu. Ubur rampenya Tapi itu pun seikhlasnya. Seikhlasnya. Tidak mematok harga. Oke, saya kira gitu. Yang saya sampaikan. Mungkin ada lagi? Ya mungkin cukup sekian dulu nih Pak De. Pencerahan penjelasan dari Pak D. Semoga menjadi pencerahan bagi diri saya pribadi maupun Kang Agus dan pemirsa pada umumnya nih Pak D. Mungkin sebentar lagi udah jam mau sahur ini, udah mau pagi. Untuk malam ini sekian dulu ya, sampai pagi. Semoga obrolan kita ini menjadi sebuah obrolan yang menyejukkan. Amin, amin. Semoga bermanfaat. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mati rahayu. Rahayu. Ambil Pak D. Tidak khawatir lur, awak dhewe isih dipikir para leluhur, ngerti kuwi padha-padha ngawur, tetep obak